Aku ditalak oleh suamiku karena fitnah ibu mertuaku. Rumah tanggaku hancur seketika saat ibu mertuaku menebarkan fitnah yang membuat suamiku tega menjatuhkan talak tanpa mendengar penjelasanku. Semua cinta, pengorbanan, dan kesetiaanku seolah tak ada artinya. Aku terpuruk, namun tak lama kemudian kehidupan membawaku pada jalan baru. Aku bertemu seorang bos tambang yang karismatik, pria kuat yang melihat ketegaranku di balik luka. Bersamanya, aku menemukan cinta yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih tulus, dan perlindungan yang sejati. Di saat yang sama, suamiku yang dulu kini menyesali keputusannya, tapi semuanya sudah terlambat. Aku telah memilih cinta yang lebih kuat. Ketika fitnah menghancurkan, cinta sejati datang tanpa diduga. Like jika kamu percaya kebangkitan itu nyata. Komen jika kamu pernah tersakiti, dan subscribe untuk lebih banyak kisah cinta yang lebih kuat dari segala rintangan. Namaku Laila. Aku tumbuh besar di sebuah desa kecil yang sederhana, jauh dari gemerlap kehidupan kota. Ayahku seorang petani, dan ibuku adalah seorang penjahit rumahan. Kami hidup dengan segala keterbatasan, tapi aku selalu diajarkan untuk bersyukur. Aku tahu, mungkin nasibku tidak seberuntung mereka yang terlahir dalam keluarga kaya raya, tapi aku percaya bahwa kebahagiaan bukan soal harta, melainkan cinta. Perjalanan cintaku dimulai saat aku bertemu dengan Reza. Dia adalah lelaki tampan, cerdas, dan datang dari keluarga yang jauh lebih berada. Kami bertemu di sebuah seminar tentang usaha kecil yang diadakan di kota. Saat itu, aku datang untuk mencari inspirasi, sedangkan dia adalah pembicara tamu, seorang wirausahawan muda yang sukses di bidang teknologi. Awalnya, aku tidak menyangka bahwa kami akan saling jatuh cinta. Hubungan kami bermula dari obrolan sederhana, bertukar ide, dan saling mengagumi satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa kagum itu tumbuh menjadi cinta yang mendalam. Reza mencintaiku dengan tulus. Dia tidak memandang latar belakangku yang miskin. Baginya, yang terpenting adalah hati dan niatku yang selalu ingin berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa tahun bersama, dia melamarku. Aku bahagia, dan kubayangkan hidupku akan menjadi kisah cinta yang sempurna, bahkan meski kami datang dari dua dunia yang berbeda. Namun, di balik kebahagiaan kami, ada satu hal yang selalu menghantuiku, Ibu Reza. Sejak pertama kali bertemu dengannya, aku bisa merasakan ketidaksukaannya padaku. Wajahnya selalu tampak dingin dan penuh penilaian. Dia datang dari keluarga terpandang, dan baginya, pernikahan seharusnya menjadi perjodohan antar keluarga kaya. Menurutnya, aku hanyalah gadis desa miskin yang tidak pantas untuk putra satu-satunya. Sejak kami menikah, hubungan kami tak pernah mudah. Ibu mertuaku, Bu Sari, tak pernah lelah menunjukkan ketidaksukaannya. Dia sering merendahkanku di depan Reza, bahkan tak jarang menuduhku menikahi putranya hanya demi hartanya. Aku terluka, tapi demi cinta pada suamiku, aku mencoba bertahan. Aku berusaha sekuat tenaga menjadi menantu yang baik, meski sikap ibu mertuaku seolah selalu berusaha menjatuhkanku. Laila, kamu itu tidak akan pernah bisa menjadi seperti keluarga kami. Apa kamu pikir dengan menikahi Reza, kamu bisa langsung hidup enak? Jangan mimpi. Keluarga ini tidak akan pernah menerimamu sepenuhnya, kata Bu Sari suatu hari, saat aku sedang menyiapkan makan malam. Aku hanya bisa diam, menahan tangis yang sudah terlalu sering kutahan. Reza seringkali tak mendengar ucapan-ucapan pedas ibunya. Di depan suamiku, ibu mertuaku bisa berpura-pura menjadi orang yang lembut. Namun saat kami berdua, sikapnya berubah seperti orang yang paling membenciku di dunia ini. Aku mencoba untuk tetap sabar, tetap mencintai suamiku,
berharap suatu hari ibu mertuaku akan menerima kehadiranku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa sekeras apapun aku berusaha, rasa bencinya terhadapku tidak akan mudah hilang. Dia tidak suka aku karena satu hal yang tidak bisa kuubah, kemiskinanku. Dan itulah awal dari segalanya. Sebuah pernikahan yang penuh cinta, tapi juga penuh dengan ketidaksetujuan dan ketidakpercayaan. Aku tidak tahu bahwa di balik semua kesabaran yang telah kuberikan, ada badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Rumah tanggaku hancur seketika saat ibu mertuaku menebarkan fitnah yang membuat suamiku tega menjatuhkan talak tanpa mendengar penjelasanku. Semua cinta, pengorbanan, dan kesetiaanku seolah tak ada artinya. Aku terpuruk, namun tak lama kemudian kehidupan membawaku pada jalan baru. Aku bertemu seorang bos tambang yang karismatik, pria kuat yang melihat ketegaranku di balik luka. Bersamanya, aku menemukan cinta yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih tulus, dan perlindungan yang sejati. Di saat yang sama, suamiku yang dulu kini menyesali keputusannya, tapi semuanya sudah terlambat. Aku telah memilih cinta yang lebih kuat. Ketika fitnah menghancurkan, cinta sejati datang tanpa diduga. Like jika kamu percaya kebangkitan itu nyata, komen jika kamu pernah tersakiti, dan subscribe untuk lebih banyak kisah cinta yang lebih kuat dari segala rintangan. Hari-hari setelah pernikahanku dengan Reza terasa semakin berat. Cinta kami kuat, tapi rasanya selalu ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Dinding itu adalah ibu mertuaku. Sejak awal, Bu Sari tak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi setelah kami resmi menikah, perlakuan buruknya semakin nyata. Dia selalu menemukan cara untuk merendahkanku. Setiap kali aku melakukan sesuatu, selalu ada komentar tajam yang terlontar dari mulutnya. Misalnya, ketika aku memasak makan malam untuk keluarga. "Laila, masakanmu terlalu hambar. Reza tidak akan pernah suka makanan yang seperti ini," katanya dengan nada mencemooh. Aku tersenyum pahit, mencoba untuk tidak terpancing. Di hadapan suamiku, dia selalu berpura-pura baik, seolah-olah akulah yang selalu salah. Namun, yang lebih menyakitkan adalah cara dia merendahkanku di depan tamu-tamu keluarga. Ada sebuah acara keluarga besar yang diadakan di rumah mertua. Semua anggota keluarga Reza hadir, termasuk teman-teman bisnis ibu mertuaku. Aku berusaha tampil sopan dan bersikap sebaik mungkin, tapi Bu Sari tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mempermalukanku di depan mereka. "Kalian tahu, Laila ini asalnya dari desa. Keluarganya petani, hidupnya serba kekurangan. Tapi entah kenapa, Reza begitu tergila-gila padanya. Ya, cinta itu buta, bukan?" Ucapnya dengan nada sinis saat berbincang dengan tamunya. Tawanya terdengar. Begitu juga tawa kecil dari beberapa tamu lainnya. Rasanya dunia runtuh saat itu juga. Aku ingin menangis, ingin melawan, tapi aku hanya diam. Aku tidak mau mempermalukan suamiku, jadi aku memilih menahan sakit di hatiku. Setelah tamu-tamu pergi, aku bergegas ke kamar mandi, menatap diriku di cermin, dan air mata tak bisa lagi kutahan. Mengapa aku harus diperlakukan seperti ini? Aku mencintai Reza, tapi mengapa ibu mertuaku begitu membenciku hanya karena aku berasal dari keluarga miskin? Waktu terus berjalan, dan perlakuan buruk Bu Sari semakin menjadi. Setiap kali dia berbicara padaku, selalu ada nada penghinaan di dalamnya. Dia mulai membanding-bandingkan aku dengan wanita lain, terutama dengan teman-teman Reza yang berasal dari keluarga kaya. "Lihatlah, Rina, putri Pak Wijaya. Cantik, pintar, dan dia juga seorang pengusaha sukses. Kalau saja Reza menikahi seseorang seperti dia, keluarga kami akan jauh lebih bangga," katanya suatu hari saat Reza tidak di rumah.
Setiap ucapannya seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam hatiku. Aku tahu maksudnya. Dia menyesali pernikahan kami. Aku mencoba berbicara dengan Reza tentang perasaan dan perlakuan ibunya. Namun, setiap kali aku mencoba menjelaskan, Reza selalu berusaha meredakan situasi tanpa benar-benar melihat masalahnya. Ibu memang begitu, Laila. Dia tidak bermaksud jahat. Percayalah. Cobalah sabar. Untukku, katanya. Aku mencintai Reza, dan karena itu aku mencoba bertahan. Aku berusaha menelan semua perlakuan buruk ibunya demi cinta kami. Tapi seberapa lama aku bisa bertahan? Setiap hari terasa semakin berat, dan perlahan-lahan, aku mulai merasa terjebak dalam pernikahan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaanku. Rasanya seperti aku sendirian melawan dunia, tanpa ada yang bisa benar-benar memahamiku. Aku merasa semakin kecil di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Setiap langkahku selalu diawasi oleh Bu Sari. Setiap tindakanku selalu salah di matanya. Bahkan ketika aku mengurus rumah tangga dengan sepenuh hati, selalu ada kritik yang terlontar. Kamu tidak pernah akan bisa menjadi istri yang sempurna untuk Reza. Kamu tidak akan bisa memberikan apa yang dia butuhkan, katanya suatu hari dengan dingin. Aku hanya bisa terdiam, menggenggam perasaan sakit yang terus menggerogoti hatiku. Hari-hari itu penuh dengan air mata yang kutahan, luka yang kusimpan sendiri, dan harapan bahwa suatu saat Reza akan melihat kenyataan bahwa ibunya tidak pernah menginginkanku di hidupnya. Tapi aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Perlakuan buruk ibu mertuaku terus menggerogoti cintaku, membuatku bertanya-tanya, apakah aku layak untuk terus berjuang dalam pernikahan ini? Waktu terus berjalan, dan aku semakin terjebak dalam lingkaran ketidaknyamanan ini. Meskipun aku mencintai Reza sepenuh hati, sikap ibu mertuaku, Bu Sari, semakin memburuk. Perlakuan buruknya tidak pernah berhenti, dan semakin lama, rasanya semakin berat untuk bertahan. Tapi aku selalu berusaha bersabar, berharap Reza akan menyadari apa yang sedang terjadi di balik sikap ibunya. Sampai suatu hari, segalanya berubah, lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Pagi itu, Bu Sari mengundang beberapa tamu ke rumah. Reza sudah berangkat kerja, seperti biasa, dan aku sibuk menyiapkan teh untuk tamu-tamu ibu mertuaku. Saat aku masuk ke ruang tamu untuk menyajikan minuman, aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Aku tidak mengerti, Bu Sari. Mengapa Reza bisa jatuh cinta pada wanita seperti Laila? Dia sangat jauh dari tipe yang pantas untuk keluargamu, kata salah satu tamu, seorang wanita parubaya yang tampak anggun dengan perhiasan emas menghiasi leher dan tangannya. Bu Sari mendesah, lalu memulai sesuatu yang tak pernah kusangka. Ya, aku sendiri juga bingung. Sejak awal aku sudah merasa Laila itu tidak tulus. Dia hanya mengejar harta keluarga kami. Kamu tahu, aku bahkan pernah mendengar kabar kalau dia terlibat dengan pria lain sebelum menikahi Reza. Aku tertegun, berdiri di balik pintu dengan hati yang hancur. Apa yang baru saja kudengar? Fitnah ini terlalu kejam, bahkan untuk ukuran Bu Sari yang membenciku. Bagaimana mungkin dia bisa membuat cerita seperti itu? Benarkah? Aku tidak terkejut kalau begitu. Dia memang kelihatan seperti perempuan yang akan melakukan apa saja demi uang, kata tamu lain sambil terkekeh. Aku ingin masuk dan membela diri, tapi kakiku terasa berat, seolah-olah dunia ini sedang runtuh di atas kepalaku. Fitnah itu begitu kejam, dan aku tahu, Bu Sari sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda kehancuran mulai terlihat. Reza pulang kerja dengan wajah yang berbeda, penuh keraguan dan kekesalan. Kami duduk di meja makan, dan suasana begitu sunyi,
seolah-olah ada badai besar yang sedang menunggu untuk meledak. "Laila, kita perlu bicara." Reza akhirnya membuka suara setelah makan malam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatiku mencelos. "Ya, ada apa, Reza?" tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun jantungku berdetak kencang. Reza terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Ibu bilang dia mendengar beberapa kabar buruk tentang kamu. Katanya, sebelum kita menikah, kamu terlibat dengan pria lain." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku menatap Reza dengan perasaan tidak percaya. "Reza, itu tidak benar. Kamu tahu aku selalu setia padamu. Aku bahkan tidak pernah berpikir tentang orang lain selain kamu. Aku ingin mempercayaimu, Laila, tapi ibu tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Beberapa orang juga bilang hal yang sama. Kamu tahu betapa pentingnya keluarga bagiku, dan aku tidak bisa mengabaikan ini." Air mata mulai menggenang di mataku. "Reza, tolong, ini fitnah. Ibu tidak pernah suka padaku sejak awal, dan sekarang dia ingin menghancurkan kita. Kamu harus percaya padaku." Tapi Reza hanya menatapku dengan dingin. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Mungkin ini salah paham, tapi jika ini benar, aku tidak bisa menerimanya. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi mimpi buruk. Reza mulai menjauh dariku. Dia sering pulang larut malam, dan ketika di rumah, dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, tak lagi berbicara banyak denganku. Aku tahu ini semua karena fitnah ibunya. Bu Sari berhasil meracuni pikirannya, dan perlahan-lahan, suamiku yang dulu penuh cinta dan perhatian berubah menjadi seseorang yang asing. Puncaknya terjadi ketika Bu Sari memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Suatu sore, ketika Reza sedang di rumah, Bu Sari datang ke kamar kami dengan wajah serius. Dia membawa bukti palsu, foto-foto yang diambil dari sudut-sudut yang tak terduga, memanipulasi kenyataan, seolah-olah aku sedang bersama pria lain. Foto itu diambil dari masa lalu, saat aku bekerja di sebuah toko dan kebetulan sedang berbincang dengan pelanggan pria. "Ibu tidak bisa diam saja melihat putraku disakiti seperti ini," katanya dengan nada tegas. "Laila, kamu harus mengakui semuanya." Aku menatap foto-foto itu dengan perasaan ngeri. Semua ini tidak benar. Tapi saat aku mencoba menjelaskan, Bu Sari memotongku. "Tidak ada lagi alasan, Laila. Reza berhak tahu yang sebenarnya." Reza, yang selama ini hanya mendengarkan, tiba-tiba berdiri. "Aku sudah tidak bisa lagi, Laila," katanya pelan tapi pasti. "Aku mencintaimu, tapi kepercayaan itu sudah hilang. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan." Air mata mengalir di pipiku. "Reza, ini tidak benar. Ini fitnah. Tolong dengarkan aku." Tapi semuanya sudah terlambat. Reza mengambil napas panjang, menatapku untuk terakhir kalinya, lalu berkata, "Aku menalakmu, Laila." Dunia di sekitarku terasa runtuh seketika. Hanya dalam hitungan detik, rumah tangga yang kupertahankan dengan sekuat tenaga hancur begitu saja karena fitnah kejam ibu mertuaku. Reza, pria yang kucintai, suamiku, telah memilih untuk mempercayai kebohongan daripada cinta dan kesetiaan yang kuberikan. Aku ditinggalkan, terbuang tanpa pembelaan. Tapi di balik kehancuran ini, aku tahu bahwa hidup belum berakhir. Aku harus bangkit dari luka yang ditinggalkan, meskipun sekarang semua yang kuharapkan telah lenyap. Setelah Reza menalakku, aku merasa hancur. Hati yang selama ini kugenggam erat dengan kesetiaan kini terasa hampa. Kabar perceraian kami segera tersebar, menjadi bahan gosip di kalangan keluarga dan tetangga. Aku,
yang sudah berusaha keras untuk tetap sabar menghadapi Bu Sari, kini benar-benar tak punya pegangan lagi. Suamiku, orang yang seharusnya menjadi sandaran, telah memilih untuk meninggalkanku demi kebohongan yang dihembuskan ibunya sendiri. Setiap kali aku berjalan di lingkungan rumah, tatapan sinis dan berbisik-bisik terdengar di sekelilingku. Seolah-olah aku memang bersalah. Seolah-olah semua fitnah itu benar adanya. Namun, di tengah semua kepahitan itu, aku bertekad untuk tidak menyerah. Aku tahu bahwa ini bukan akhir hidupku. Aku harus bangkit, meski hanya untuk diriku sendiri. Setelah perceraian, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari kehidupan baru. Aku tidak ingin terus-terusan menjadi korban fitnah dan kebencian dari Bu Sari. Dengan tekad bulat, aku kembali ke kampung halaman untuk menenangkan diri. Di sana, aku menghabiskan waktu bersama keluargaku yang selalu mendukungku, meskipun mereka juga merasa marah dan sedih atas apa yang terjadi padaku. Ketenangan kampung halaman memberiku kesempatan untuk merenung dan mencari kembali kekuatan yang hilang. 1 tahun berlalu, dan hidupku mulai kembali normal. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan tambang yang cukup besar di kota terdekat. Bos perusahaan itu, Pak Arman, adalah seorang pria berusia awal 40-an, tegas, namun bijaksana. Selama bekerja di sana, aku merasa dihargai, dan perlahan-lahan hidupku mulai menemukan ritme yang baru. Meskipun hatiku masih terluka, aku mulai bisa tersenyum kembali. Suatu hari, setelah beberapa bulan bekerja di perusahaan tambang tersebut, Pak Arman memanggilku ke ruangannya. Aku merasa gugup, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaanku. Laila, aku sudah memperhatikan kerja kerasmu selama ini. Kamu bukan hanya pekerja yang rajin, tapi juga seseorang yang penuh tanggung jawab, kata Pak Arman sambil menatapku dengan penuh keyakinan. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, jika kamu bersedia. Aku terkejut dengan pengakuan itu. Pak Arman, meskipun terlihat tegas dan berwibawa, selalu bersikap baik padaku selama ini. Namun, aku tak pernah menyangka dia tertarik padaku secara pribadi. Hatiku campur aduk antara bingung dan tersanjung. Setelah beberapa bulan dekat dengan Pak Arman, kami semakin akrab. Dia adalah seseorang yang bisa kuajak bicara tanpa takut dihakimi. Dia mendengarkan ceritaku tentang masa laluku dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar menghargai siapa diriku, tanpa menilai latar belakangku atau fitnah yang pernah menghancurkan hidupku. Pak Arman juga bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia kehilangan istrinya beberapa tahun lalu dan bagaimana ia berjuang untuk tetap fokus pada pekerjaannya sambil merawat anaknya. Kami saling memahami kesedihan satu sama lain. Meskipun aku masih memiliki luka hati yang dalam, perlahan-lahan aku mulai membuka diriku untuk kesempatan baru. Beberapa bulan kemudian, Pak Arman melamarku. Saat itu, aku merasa campur aduk. Ada perasaan takut, takut akan masa lalu, takut terluka lagi. Tapi aku juga merasa beruntung karena telah bertemu dengan seseorang yang begitu tulus mencintaiku. Setelah mempertimbangkan semuanya, aku menerima lamarannya. Kami menikah dalam suasana yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Pak Arman, dengan segala pengaruh dan kekayaannya, tak pernah memandang rendah latar belakangku yang sederhana. Dia menerima diriku apa adanya, dan bersamanya, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Pernikahan kami menjadi awal dari hidup yang baru, di mana aku akhirnya bisa merasakan cinta yang tulus tanpa bayang-bayang fitnah atau kebencian. Namun, tak lama setelah pernikahan kami, berita ini sampai ke telinga Bu Sari dan Reza. Berita tentang pernikahanku dengan Pak Arman, seorang pengusaha tambang yang kaya raya, membuat mereka terkejut. Bu Sari,
yang selama ini merendahkanku karena aku miskin, kini merasa terancam dan malu. Dia tak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu dianggapnya tidak pantas kini menikah dengan pria yang jauh lebih berpengaruh dan sukses dari Reza. Suatu hari, Bu Sari datang ke rumah baruku bersama Reza. Mereka tampak bingung, bahkan mungkin merasa sedikit cemas dengan kehidupan baruku yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bu Sari mencoba bersikap manis, sesuatu yang sangat jarang kulihat selama aku menjadi menantunya dulu. "Laila, kamu kelihatan bahagia," katanya dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Kami datang untuk menanyakan kabar. Sudah lama tidak bertemu." Aku hanya tersenyum, menyadari permainan yang sedang dimainkan oleh Bu Sari. Dia ingin memperbaiki hubungan, tetapi aku tahu betul bahwa ini hanya karena status baruku sebagai istri seorang bos besar. Namun, kali ini aku berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang bisa dipermainkan oleh fitnah atau dipengaruhi oleh ucapan orang lain. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka. "Kami baik-baik saja, Bu Sari. Terima kasih atas kunjungannya," jawabku dingin, tanpa memberi mereka kesempatan untuk lebih jauh masuk ke dalam kehidupanku. Reza hanya diam, tampak menyesal, tapi aku tidak peduli lagi. Bagiku, cerita lama itu sudah berakhir. Kini aku memiliki kehidupan baru yang lebih baik, dan yang terpenting, aku bebas dari belenggu fitnah dan perlakuan buruk yang dulu pernah menghancurkan hatiku. Bu Sari dan Reza hanya tinggal kenangan pahit yang kini telah berubah menjadi kekuatan untuk menjalani hidupku yang baru. Aku tersenyum puas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menang. Hari-hariku dengan Pak Arman berjalan damai, penuh kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dia memperlakukan aku dengan sangat baik, tak pernah sekalipun mempermasalahkan masa laluku. Kehidupanku yang dulu dihiasi penderitaan kini bertransformasi menjadi cerita indah yang tak pernah kusangka. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, rupanya ancaman dari masa lalu belum sepenuhnya pergi. Bu Sari, yang dulu menjadi sumber dari segala masalah, tidak tinggal diam setelah mengetahui pernikahanku dengan Pak Arman. Meski aku tahu kunjungannya sebelumnya hanyalah permainan, aku tak pernah menyangka bahwa rencana jahatnya masih berlanjut. Ternyata, dia tidak bisa menerima bahwa aku, menantu yang dulu dianggap rendah, kini hidup lebih baik darinya. Semakin sering ku dengar desas-desus yang beredar di kalangan keluarga besar Reza. Bu Sari mulai menyebarkan cerita bahwa aku menikahi Pak Arman bukan karena cinta, melainkan karena aku mengejar hartanya. Fitnah ini perlahan-lahan menyebar seperti api yang membakar di antara orang-orang yang mengenalku. Mereka mulai meragukan niatku. Bahkan beberapa orang mulai memandangku dengan sinis setiap kali aku bertemu mereka di luar. Tak hanya itu, Bu Sari bahkan mulai mendekati rekan-rekan bisnis Pak Arman. Dia berusaha mempengaruhi mereka agar percaya bahwa aku adalah perempuan yang licik dan memanfaatkan kekayaan suamiku. Dengan bahasa manis dan kepalsuan yang sama seperti dulu, dia berusaha merusak reputasiku dan hubunganku dengan Pak Arman. Suatu hari, Pak Arman pulang dengan raut wajah yang berbeda. Biasanya dia tersenyum ketika melihatku, tetapi kali ini dia tampak lelah dan kecewa. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Ada apa, Mas?" tanyaku hati-hati. Pak Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Beberapa rekan bisnis mengatakannya. Mereka mendengar rumor bahwa kamu menikahiku hanya karena uang." Dek. Kata-kata itu menghantam hatiku seperti petir di siang bolong. Aku tahu siapa yang menyebarkannya, dan aku tahu ini adalah ulah Bu Sari. "Mas, kamu tahu itu tidak benar. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku mencintaimu, dan aku tidak pernah peduli dengan harta atau kekayaanmu," ucapku dengan suara bergetar.
Pak Arman menatapku, tampak bimbang. Aku tahu dia ingin mempercayaiku, tetapi kabar buruk itu telah merusak pikirannya. Aku percaya padamu, Laila, tapi gosip ini sudah menyebar terlalu jauh. Dan aku harus menghadapi banyak pertanyaan di pekerjaan. Aku tahu saat itu bahwa fitnah Busari telah berhasil merusak kepercayaan yang kami bangun. Aku tak menyangka, meskipun telah berpisah dengan Reza, ibunya masih saja mengincarku dengan cara keji. Aku sadar, Busari tidak hanya ingin menghancurkan pernikahanku dulu, tetapi juga ingin menghancurkan kehidupanku yang sekarang. Namun, aku bukan lagi Laila yang lemah. Aku tidak akan membiarkan fitnah itu merusak kebahagiaan yang telah susah payah kubangun bersama Pak Arman. Dalam diam, aku merancang langkahku. Aku akan menghadapi Busari sekali lagi. Tapi kali ini, aku akan memastikan bahwa dia tidak bisa menyakitiku lagi. Keesokan harinya, aku meminta izin kepada Pak Arman untuk bertemu Busari. Dia ragu, tetapi aku bersikeras. Aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan fitnah tersebut. Ketika aku tiba di rumah Busari, dia terlihat terkejut melihat kedatanganku. Namun, senyum sinisnya segera muncul di wajahnya, seolah-olah dia sudah menantikan saat ini. Laila, lama tak bertemu. Apa yang membawamu ke sini? Tanyanya dengan nada licik. Aku menatapnya tajam. Aku tahu semua yang sudah ibu lakukan. Fitnah yang ibu sebarkan, kebohongan yang ibu ceritakan kepada orang-orang tentang aku. Busari hanya tertawa kecil. Fitnah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu memang perempuan yang tidak tahu diri, Laila. Kamu pikir bisa hidup nyaman setelah mencampakkan anakku? Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Hatiku terbakar mendengar kata-katanya. Aku menahan amarahku, berusaha tetap tenang. Bu, apa yang sudah aku lakukan pada ibu? Aku hanya ingin hidup damai. Aku sudah berusaha keras untuk menjaga rumah tangga dengan Reza, meskipun ibu selalu menentangku. Tapi sekarang, bahkan setelah aku berpisah, ibu masih saja ingin menghancurkan hidupku. Busari mendekat, menatapku dengan kebencian yang mendalam. Kamu tidak pantas hidup bahagia. Kamu perempuan miskin yang tidak pantas berdiri di samping suami kaya. Kamu hanya perusak. Aku terdiam, merasakan sakit yang kembali menghantam hatiku. Namun, aku tidak akan menyerah kali ini. Bu, aku bukan lagi perempuan yang bisa ibu permainkan. Aku sudah melewati banyak hal, dan sekarang aku berdiri di sini bukan untuk meminta belas kasihan. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, fitnah ini harus berhenti. Busari tersenyum dingin. Dan kalau aku tidak berhenti, aku menatapnya dalam-dalam. Kalau ibu tidak berhenti, aku akan pastikan semua orang tahu siapa sebenarnya yang menyebarkan kebohongan. Ibu tidak akan bisa terus bersembunyi di balik topeng kebaikan. Semua orang akan tahu kebenarannya. Wajah Busari berubah seketika. Dia tak menyangka aku akan berani melawan. Dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhirku dengan Busari. Jika dia tidak menghentikan fitnahnya, aku akan membuatnya merasakan akibat dari semua yang telah dia lakukan. Aku meninggalkan rumah Busari dengan perasaan campur aduk. Meski fitnahnya masih belum berhenti, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan kebohongan menghancurkan hidupku lagi. Dan aku tahu, pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Busari tidak menjadi lebih mudah. Fitnah yang ia sebarkan kian menyebar luas. Rekan-rekan bisnis Pak Arman mulai menjauh. Aku bisa merasakan bahwa gosip mengenai diriku menjadi bahan perbincangan di kalangan mereka.
Meskipun Pak Arman mencoba meyakinkanku bahwa ia tetap percaya padaku, ketegangan di antara kami semakin terasa. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel yang hening. Tak ada pesan masuk dari teman-teman, tak ada yang menghubungi, seolah-olah mereka semua terpengaruh oleh kabar buruk yang disebarkan Bu Sari. Aku merasa terkucil, sendirian dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan Pak Arman masuk dengan langkah berat. Raut wajahnya terlihat lelah, seperti ada beban besar yang dipikulnya. "Ada apa, Mas?" tanyaku dengan suara hati-hati. Dia terdiam sejenak, melepaskan napas panjang, lalu duduk di sebelahku. "Laila, fitnah yang disebarkan ibunya Reza semakin buruk. Beberapa klien penting mulai menarik diri dari proyekku. Mereka bilang tak bisa berbisnis dengan seseorang yang memiliki istri yang dicurigai hanya ingin harta." Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Air mataku hampir saja tumpah, tapi aku menahannya. Aku harus kuat. Aku tidak boleh lemah di depan Pak Arman. "Mas, kamu percaya padaku, kan?" tanyaku dengan suara bergetar. Pak Arman menatapku dengan mata sayu, namun ia mengangguk. "Tentu, aku percaya padamu, Laila. Tapi aku harus mengatasi situasi ini. Aku harus membersihkan namaku di depan para mitra bisnis. Aku hanya butuh waktu." Waktu. Kata itu seolah menghantamku. Aku tahu ini bukan hanya tentang bisnis. Ini juga tentang hubungan kami. Fitnah yang diciptakan Bu Sari mulai merusak apa yang sudah kami bangun bersama. Dan aku tahu, jika dibiarkan, ini bisa menghancurkan semuanya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya terus menghantuiku. Bagaimana jika Pak Arman, meskipun ia mempercayai diriku, mulai meragukan hubunganku dengannya? Bagaimana jika fitnah Bu Sari akhirnya membuatnya berpikir bahwa aku benar-benar menikahinya karena uang? Pagi harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Menghadapi fitnah itu secara langsung, di depan publik. Aku sudah lelah hidup di bawah bayang-bayang kebohongan yang diciptakan oleh Bu Sari. Aku meminta Pak Arman untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa rekan bisnisnya yang paling berpengaruh. Meskipun awalnya ia ragu, akhirnya ia setuju. Pertemuan itu diadakan di sebuah restoran mewah di pusat kota. Suasana ruangan terasa tegang saat aku dan Pak Arman tiba. Para rekan bisnisnya duduk di sana dengan ekspresi wajah yang serius. "Aku tahu ada banyak hal yang beredar tentang diriku," kataku, membuka percakapan. "Aku tahu ada fitnah yang mengatakan bahwa aku menikahi Pak Arman hanya demi kekayaannya. Tapi aku ingin kalian semua mendengar kebenarannya dari aku sendiri." Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan mereka mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutku. Sejak aku bertemu dengan Pak Arman, hidupku berubah. Bukan karena hartanya, bukan karena posisinya, tetapi karena kebaikan hatinya. Aku mencintainya dengan tulus, dan aku tidak pernah sekalipun memikirkan soal uang. Apa yang kalian dengar dari luar sana, itu semua adalah kebohongan. Salah satu rekan bisnis Pak Arman, seorang pria parubaya bernama Pak Dedi, menyela. "Tapi, Laila, bukankah ibunya Reza yang mengatakan hal ini? Bukankah dia adalah mantan ibu mertuamu? Bagaimana kami bisa yakin bahwa ini hanya fitnah?" Aku menatapnya dengan tegas. Bu Sari tidak pernah menyukaiku sejak awal. Dia tidak pernah menerima pernikahanku dengan Reza, karena aku berasal dari keluarga miskin. Sekarang, setelah aku berpisah dari Reza, dia masih terus mencoba menghancurkan hidupku. Semua yang dia katakan adalah kebohongan untuk membuatku terlihat buruk di mata kalian.
Pak Dedi terdiam, tampak memikirkan kata-kataku. Aku minta maaf jika hal ini membuat kalian meragukan Pak Arman dan reputasinya. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak pernah, tidak sekalipun, mencoba memanfaatkan suamiku. Aku mencintainya, dan aku akan melakukan apapun untuk mendukungnya. Aku bisa melihat beberapa dari mereka mulai melunak. Namun, aku tahu ini tidak akan mudah. Fitnah yang disebarkan oleh Bu Sari sudah mengakar, dan aku harus bekerja keras untuk menghilangkannya. Pertemuan itu akhirnya berakhir dengan hasil yang belum pasti. Meskipun beberapa rekan bisnis Pak Arman terlihat mulai percaya padaku, ada juga yang masih meragukan. Aku tahu ini akan menjadi perjuangan panjang, tapi aku siap menghadapinya. Malam itu, saat kami kembali ke rumah, Pak Arman memelukku erat. Terima kasih, Laila. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi kamu sudah melakukan hal yang benar. Aku tersenyum lemah. Aku hanya ingin kita bisa hidup tenang, Mas. Aku sudah lelah dengan semua kebohongan ini. Namun, di balik semua usaha kami, aku tahu bahwa Bu Sari tidak akan berhenti sampai di sini. Fitnah yang dia sebarkan hanyalah permulaan. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Bu Sari tidak hanya berhenti dengan menyebarkan desas-desus buruk di kalangan bisnis Pak Arman, tetapi mulai memperluas pengaruhnya. Ia mulai menjalin hubungan dengan beberapa teman dekat keluarga besar Pak Arman. Dengan mulutnya yang manis dan penuh racun, ia berhasil membuat banyak orang percaya bahwa aku adalah sosok perempuan licik yang hanya mengejar harta. Setiap kali Pak Arman bertemu dengan rekan bisnis atau anggota keluarganya, ia selalu pulang dengan wajah tegang. Aku tahu, meskipun ia mempercayaiku, pengaruh Bu Sari mulai mempengaruhi pikirannya. Tekanan dari luar mulai memengaruhi hubungan kami. Makan malam kami yang biasanya hangat kini terasa dingin dan sunyi. Suatu malam, Pak Arman duduk di meja makan tanpa menyentuh makanannya. Dia terlihat sangat gelisah. Setelah beberapa saat berdiam diri, ia akhirnya berbicara. Laila, aku dapat kabar dari salah satu rekan bisnisku hari ini. Mereka bilang ada bukti yang menunjukkan bahwa kamu berselingkuh saat kita menikah. Ucapnya dengan suara rendah, namun jelas terdengar getir. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Selingkuh? Tuduhan itu seperti pukulan keras yang langsung menghantamku. Aku tidak pernah, bahkan dalam mimpi terburukku, melakukan hal itu. Aku tidak mengerti bagaimana bisa seseorang menyebarkan fitnah sekeji itu. Mas, kamu nggak percaya itu, kan? Tanyaku dengan suara gemetar, mencoba meraih tangannya. Namun, Pak Arman menarik tangannya, menghindar dari sentuhanku. Matanya yang biasanya lembut kini dipenuhi keraguan. Aku ingin percaya padamu, Laila. Tapi semakin banyak orang yang mengatakan hal ini. Mereka bilang punya bukti. Ada foto-foto yang menunjukkan kamu bertemu dengan seorang pria secara diam-diam. Aku tertegun. Foto? Apa maksudnya? Mas? Aku bahkan tidak pernah bertemu dengan pria lain selain kamu. Apalagi secara diam-diam. Ini jelas rekayasa. Namun, Pak Arman tampak semakin ragu. Laila, ibunya Reza yang menunjukkan foto-foto itu kepada beberapa orang. Dia bilang kamu bertemu dengan mantan pacar di belakangku. Aku tak percaya apa yang baru saja kudengar. Bu Sari benar-benar telah melangkah terlalu jauh. Dia tidak hanya menyebar fitnah, tetapi sekarang menciptakan kebohongan dengan bukti palsu untuk menghancurkan hubungan kami. Aku merasa seperti ditikam dari belakang. Mas, kamu tahu aku bukan perempuan seperti itu. Kamu tahu cinta dan kesetiaanku hanya untukmu, kataku dengan suara penuh harap,
berharap bisa menyentuh hati Pak Arman yang kini diliputi keraguan. Namun, dia berdiri dan menjauh dariku. Aku ingin percaya, Laila. Tapi aku harus memastikan. Foto-foto ini sudah sampai ke telinga banyak orang. Aku akan menyelidikinya. Jika benar kamu bersalah, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Bagaimana mungkin cinta yang selama ini kukira kuat bisa digoyahkan oleh fitnah yang dibuat oleh ibu mertuaku sendiri? Beberapa hari setelah percakapan itu, Pak Arman semakin menjauh. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, mungkin mencari bukti atau klarifikasi atas tuduhan yang dilemparkan padaku. Aku, di sisi lain, merasa seolah hidup dalam kabut ketidakpastian. Setiap jam terasa menyiksa, menunggu hasil dari penyelidikan yang seharusnya tidak pernah ada. Lalu, suatu pagi, pintu rumah diketuk keras. Aku membuka pintu dan mendapati Bu Sari berdiri di depan sana, dengan senyum liciknya. Laila, aku dengar Arman sudah tahu semuanya. Akhirnya, kebenaran terbuka juga, ya. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu yang menciptakan semua ini, Bu. Kamu yang menyebarkan fitnah keji tentang aku. Apa yang kamu inginkan? Bu Sari tertawa kecil, suaranya penuh kepuasan. Aku hanya ingin melihatmu jauh dari hidup Arman. Kau bukan perempuan yang pantas untuknya. Kau hanya gadis miskin yang memanfaatkan kesempatan. Sejak awal aku sudah tahu kau tidak sepadan. Hatiku terbakar oleh kemarahan. Bu, apa tidak cukup kau menghancurkan pernikahanku yang pertama? Sekarang kau juga ingin menghancurkan yang ini? Apa yang kau dapat dari semua ini? Mengapa kau begitu membenciku? Bu Sari mendekat. Suaranya berubah dingin. Karena kau tak layak berada di sini. Kau tak layak mendampingi anak sepertinya. Dan lihat saja, sebentar lagi Arman akan menceraikanmu. Semua ini hanya soal waktu. Aku merasa tubuhku gemetar, baik karena kemarahan maupun ketakutan. Aku tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mewujudkan ancamannya. Dan Pak Arman, yang sudah terjebak dalam pusaran kebohongan ini, mungkin tidak bisa lagi melihat kebenaran. Arman tidak akan meninggalkanku, jawabku tegas, meski hatiku penuh keraguan. Namun, Bu Sari hanya tersenyum dingin dan melangkah pergi, meninggalkan aku dengan ketakutan yang semakin dalam. Beberapa hari setelah itu, Pak Arman pulang dengan wajah yang kusut dan penuh beban. Aku tahu ini adalah saatnya. Saat dia masuk ke dalam rumah, ada sesuatu di tatapannya yang mengatakan bahwa semuanya akan berubah. Laila, suaranya terdengar berat. Aku sudah menyelidikinya. Aku sudah bicara dengan banyak orang. Dan aku tidak bisa menemukan bukti yang kuat bahwa kamu bersalah. Tapi, aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang orang-orang katakan. Aku menatapnya dengan air mata yang mengalir di pipiku. Mas, aku tidak bersalah. Semua ini rekayasa Bu Sari. Dia mengangguk pelan, tapi ada kesedihan dalam matanya. Aku tahu, Laila. Tapi fitnah ini telah menghancurkan reputasiku. Dan aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku sudah memikirkan ini. Aku akan menceraikanmu. Aku terjatuh. Seolah dunia berhenti berputar. Kata-katanya menusuk hatiku seperti ribuan pisau. Pak Arman, suamiku, pria yang kucintai, memilih untuk percaya pada fitnah yang dibuat oleh ibunya. Dan sekarang, dia akan meninggalkanku. Aku terjatuh di lantai dengan tubuh bergetar. Kata-kata Arman masih terngiang di telingaku, menghancurkan segala keyakinanku selama ini. Dia, suamiku yang kucintai,
Suamiku yang selalu kubela dan kuperjuangkan, kini memilih untuk mempercayai fitnah yang dihembuskan oleh ibunya. Hanya karena satu kebohongan, hanya karena satu manipulasi yang dibungkus begitu rapi oleh Bu Sari. Arman, aku memanggilnya pelan, penuh dengan kepasrahan dan luka yang mendalam. Kamu benar-benar percaya padanya? Kamu benar-benar percaya bahwa aku yang setia padamu sejak hari pertama, bisa melakukan hal sehina itu? Arman berdiri membelakangiku, tak mampu menatap wajahku yang penuh dengan air mata. Laila, aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Aku ingin percaya padamu, tapi tekanan dari luar terlalu besar. Aku sudah kehilangan beberapa kontrak bisnis karena rumor ini. Ibuku, dia punya bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya. Aku terdiam. Sakit yang kurasakan lebih dari sekadar dituduh. Itu adalah pengkhianatan dari orang yang seharusnya melindungi dan mempercayaiku. Jadi, kataku dengan suara yang nyaris habis, hanya karena fitnah dan manipulasi ibumu, kamu mau menghancurkan rumah tangga kita? Kamu mau menghancurkan semuanya. Arman masih diam. Dia menundukkan kepalanya, menandakan betapa dia terjebak di antara kebenaran dan kebohongan yang dibuat oleh ibunya. Bu Sari telah berhasil memecah belah kami. Aku sudah memutuskan, Laila, katanya akhirnya, dengan suara yang lirih tapi tegas. Aku tidak bisa mempertahankan pernikahan ini lagi. Kita harus berpisah. Perasaanku hancur seketika. Cinta yang kupikir tak tergoyahkan ternyata sangat rapuh. Hanya dalam hitungan detik, dunia yang kubangun bersama Arman selama ini runtuh di hadapanku. Aku tidak akan memaafkanmu, Arman, bisikku, penuh dengan kepedihan. Kamu memilih untuk percaya pada ibumu, pada fitnah yang dibuatnya. Kamu memilih untuk melepaskanku tanpa sedikit pun mempertanyakan apa yang benar. Suatu hari nanti, kamu akan menyesali semua ini. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan memilukan itu. Proses perceraian kami berlangsung cepat, lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Bu Sari berhasil dengan rencana busuknya. Dengan mudah, ia menyingkirkanku dari kehidupan Arman. Di setiap sidang, Bu Sari hadir dengan senyuman penuh kemenangan. Seolah-olah aku hanyalah batu penghalang kecil yang berhasil ia singkirkan untuk membuat jalan yang lebih mulus bagi Arman. Rumor yang disebarkan Bu Sari juga semakin menyebar luas. Seolah seluruh kota mempercayai bahwa aku adalah perempuan tak bermoral yang berusaha menipu dan menghancurkan hidup Arman. Aku mencoba bertahan, tapi pada akhirnya, rasa malu dan kesedihan membuatku memilih untuk menjauh dari segala yang mengingatkanku pada masa laluku. Aku meninggalkan kota itu, mencoba memulai hidup baru. Namun, di tengah semua kegelapan itu, aku bertemu dengan seseorang yang memberiku harapan baru. Hari itu, aku sedang berjalan-jalan di kawasan tambang, tempat di mana aku mulai bekerja untuk menyambung hidup setelah perceraian. Tidak ada yang tahu siapa aku di sini. Tidak ada yang mengenal masa laluku. Aku adalah Laila yang baru, seorang perempuan yang berusaha bangkit dari keterpurukan. Tanpa kusadari, pertemuan dengan seorang pria yang tak pernah kuduga akan mengubah hidupku. Namanya Pak Haris, pemilik salah satu tambang terbesar di kota ini. Pria itu memiliki wibawa dan karisma yang tak bisa disangkal. Meski begitu, ada kelembutan dalam sikapnya yang membuatku nyaman. Aku bekerja di kantornya, mengurus administrasi kecil-kecilan. Pak Haris sering datang ke kantor, mengamati pekerjaannya dengan teliti, dan tak jarang berbincang denganku. Awalnya, aku menganggapnya sebagai atasan biasa, tapi lama-kelamaan, kehadirannya menjadi lebih dari itu. Dia memberiku perhatian yang tulus, berbeda dari apa yang pernah kuterima sebelumnya. Suatu hari, saat kami sedang bekerja lembur,
Pak Haris tiba-tiba berkata, "Laila, aku tahu sedikit tentang masa lalumu. Tentang pernikahanmu dengan Arman." Aku terkejut, tapi dia langsung melanjutkan, "Tapi aku tidak peduli dengan semua itu. Aku melihat siapa dirimu sekarang, bukan siapa yang orang lain katakan tentangmu." Aku terdiam. Kata-katanya seperti balsem untuk luka yang belum sepenuhnya sembuh di hatiku. Dia memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, Laila," lanjutnya. "Dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu." Tawaran itu, sederhana tapi penuh makna, menyentuh hatiku. Dalam Pak Haris, aku menemukan sosok yang menghargai dan mencintaiku tanpa syarat, tanpa prasangka. Dia tidak melihatku sebagai perempuan yang difitnah, tapi sebagai seseorang yang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Setelah beberapa waktu, kami pun menikah. Hidupku bersama Pak Haris penuh dengan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada Bu Sari yang selalu mengusik. Tidak ada Arman yang penuh dengan keraguan. Aku adalah Laila yang baru, yang telah bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Namun, takdir belum selesai mengujiku. Karena setelah semua kebahagiaan yang kutemukan bersama Pak Haris, suatu hari, aku mendengar kabar mengejutkan. Arman, pria yang pernah menceraikanku karena fitnah ibunya, datang kembali dalam hidupku, memohon untuk bertemu. Apa yang sebenarnya diinginkan Arman? Akankah dia menyesali keputusan yang dulu dibuatnya? Atau ini hanyalah awal dari drama baru yang akan kembali mengusik kehidupanku yang kini telah tenang? Kehidupan baruku bersama Pak Haris berjalan dengan damai. Aku mulai menikmati hari-hari yang penuh ketenangan dan cinta. Bersama dia, aku merasakan bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat, tanpa dihakimi berdasarkan latar belakangku. Pak Haris bukan hanya suamiku, dia adalah sahabat, pelindung, dan orang yang membuatku percaya bahwa cinta sejati masih ada. Namun, kebahagiaan itu mulai terusik ketika suatu pagi telepon kantorku berdering. "Laila, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," kata sekretaris sambil mengintip sedikit khawatir. Dia bilang namanya Arman. Nama itu seketika membuat tubuhku membeku. Arman? Untuk apa dia datang mencariku? Pikiran-pikiran negatif seketika memenuhi kepalaku. Aku mengira setelah perceraian kami, dia tidak akan pernah mencariku lagi. Aku mengira, setelah semua yang terjadi, kami akan menjalani hidup masing-masing tanpa pernah menoleh ke belakang. Namun, rasa penasaran memaksaku untuk menemuinya. Dengan langkah yang berat, aku menuju ruang tunggu di kantor tambang tempat aku bekerja. Di sana, duduk di kursi dengan wajah yang tampak lelah dan penuh penyesalan, adalah Arman. Dia menoleh ketika melihatku masuk. Matanya tampak berbinar seolah-olah dia sudah lama menanti momen ini. "Laila," suaranya pelan, nyaris berbisik. "Apa yang kamu lakukan di sini, Arman?" tanyaku langsung, dingin. Tidak ada alasan bagiku untuk berbasa-basi dengan pria yang telah menghancurkan hidupku di masa lalu. Dia menarik napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Aku datang untuk meminta maaf," katanya dengan suara yang terdengar gemetar. "Laila, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku terlalu percaya pada ibuku dan tidak mendengarkanmu. Aku telah menghancurkan rumah tangga kita karena kebohongan." Aku terdiam. Hatiku terasa berat. Meski luka itu sudah lama mengering, kata-kata Arman membuat kenangan pahit itu kembali menghantui. "Kenapa sekarang?" tanyaku, tetap dingin. "Kenapa setelah semua yang terjadi, setelah aku bangkit dan mencoba melanjutkan hidupku, kamu datang untuk meminta maaf?"
Kamu pikir dengan kata-kata maaf itu, semua yang kamu lakukan akan hilang begitu saja? Arman tertunduk. Ekspresi wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Laila, aku tidak bisa memintamu untuk memaafkanku. Aku tidak pantas mendapatkan itu. Tapi aku harus mengatakan ini. Ibuku, dia akhirnya mengaku bahwa semua itu hanyalah fitnah. Dia mengarang cerita agar aku meninggalkanmu karena dia tidak menyukaimu sejak awal. Aku begitu bodoh mempercayainya. Aku menatapnya. Campuran antara kemarahan dan rasa kasihan berkecamuk di dadaku. Ibuku sudah sakit-sakitan sekarang, lanjutnya, dan dia menyesali apa yang telah dia lakukan padamu. Aku juga menyesal. Laila, aku kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintaiku. Perasaan yang dulu sempat kumiliki untuk Arman mulai terasa jauh, seperti memori yang menghilang dalam kabut. Arman berdiri di hadapanku, bukan lagi sebagai pria yang pernah kucintai, melainkan seseorang yang kini membawa penyesalan yang sudah terlambat. Arman, kataku dengan suara tegas. Dulu, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku berjuang untuk pernikahan kita, meskipun ibumu selalu memandang rendah aku. Tapi, kamu menghancurkan semua itu dengan mempercayai kebohongan tanpa pernah memberiku kesempatan untuk membela diri. Sekarang, aku sudah bahagia. Aku punya hidup baru dengan seseorang yang mencintaiku dan menghargai aku tanpa syarat. Arman menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu aku sudah terlambat. Laila, aku tahu tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku sungguh menyesal. Aku melihatnya untuk terakhir kalinya, memutuskan bahwa ini adalah akhir dari bab dalam hidupku yang seharusnya sudah kututup sejak lama. Arman, aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Namun, hidupku sekarang bukan milikmu lagi. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian di hidupmu, seperti yang sudah aku temukan. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Air mataku mulai jatuh, bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa lega. Lega bahwa akhirnya, aku bisa sepenuhnya melepaskan masa lalu. Hari-hari berikutnya, hidupku bersama Pak Haris kembali berjalan normal. Setiap kali aku menatapnya, aku bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan padaku. Dia adalah hadiah terindah yang aku terima setelah semua cobaan dalam hidupku. Suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di teras rumah, aku memegang tangannya dan berkata, "Terima kasih karena selalu ada untukku, Haris. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau aku tidak bertemu denganmu." Pak Haris menatapku dengan lembut. "Kamu kuat, Laila. Kamu adalah perempuan yang pantas mendapatkan kebahagiaan, dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupmu. Kehidupan baru ini, jauh dari drama dan fitnah, adalah yang selalu aku impikan. Aku belajar bahwa terkadang, meskipun cinta pertama kita hancur, ada cinta lain yang jauh lebih tulus dan mendalam yang menunggu di ujung perjalanan kita. Dan bersama Pak Haris, aku tahu aku telah menemukan cintaku yang sesungguhnya." Tama.